Halo, Shalom, selamat pagi untuk anak-anak kelas 7. Hari ini kita mau belajar anak-anak dalam buku cetak kita, dalam buku pendidikan agama Kristen. Boleh buka bukunya di halaman 57 dan 59. Kita akan membahas tentang kerendahan hati. Ya. Oke, sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan lagi di depan kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar membahas tentang kerendahan hati, beri kami hikmat dan kerendahan hati untuk kami bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Kita akan kembali belajar. Boleh buka bukunya di halaman 59. Maaf, halaman 57 ya, sampai halaman 59. Nah, kita akan membahas tentang kerendahan hati. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kerendahan hati ya? Nah, kerendahan hati itu erat hubungannya dengan siapakah manusia ya. Jadi artinya manusia rendah hati akan menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Kita akan menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Seperti itu ya. Rendah hati sendiri berasal dari kata humility. Dalam bahasa Latinnya adalah humus, seperti itu ya, yang berarti tanah atau bumi. Hal ini berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 19 yang berbunyi, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Nah, artinya manusia harus menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita diingatkan kita hanyalah berasal dari debu dan tanah. Sesuatu hal yang tidak berharga, suatu hal yang mungkin tidak bernilai seperti itu anak-anak ya. Dari situlah Tuhan menciptakan kita supaya kita selalu ingat bahwa kita tidak pernah bisa, kita tidak pernah mampu tanpa penyertaan Tuhan yang selalu menolong kita ya. Nah, kita harus menyadari juga bahwa kita hanyalah ciptaan Tuhan. Dalam Pemazmur mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti bunga yang hari ini bermekaran dan begitu indah, tapi besok bisa layu, bahkan besok bisa dicampakkan dalam api. Daud juga mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti ilalang ya, yang hari ini bisa terlihat hidup, tapi besok bisa dicampakkan ke dalam api. Atau hidup manusia itu seperti Daud juga mengatakan seperti uap ya, yang hari ini terlihat dan begitu saja akan hilang. Artinya semua hidup manusia ini hanya bersifat terbatas, hanya sementara, seperti itu anak-anak ya. Kerendahan hati akan mengarahkan kita kepada pemahaman bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki itu hanyalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerendahan hati akan membawa kita kepada pemahaman bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan punya Tuhan. Apapun yang kita miliki hanyalah titipan yang harus diambil dan dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, anak-anak ya. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup kita itu tidak ada artinya, tidak berharga kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya yang membuat kita berarti, yang membuat kita berharga itu adalah Tuhan itu sendiri yang memampukan kita. Dan segala sesuatu yang kita punya saat ini, yang kita miliki, kepintaran, kecerdasan, uang, materi, itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dari itu semua anak-anak. Jadi apa yang sudah kita terima, apa yang sudah Tuhan percaya kepada kita, itu juga harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya kita diberikan kepintaran, kecerdasan. Kepintaran itu bukan hanya untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk membuat kita semakin tinggi hati, menjadi merasa sombong, tidak ya. Tetapi kita kembalikan sebagai kemuliaan nama Tuhan. Kepintaran itu bisa kita gunakan untuk membantu orang lain, ya, menolong orang lain, ya, membawa orang lain menjadi semakin hari juga semakin memiliki hidup yang penuh dengan pengertian dan pemahaman. Seperti itu. Kalau kita misalnya hari ini kita diberikan kepercayaan uang yang banyak, materi ya, kita juga harus gunakan itu untuk menolong orang lain. Kita untuk membantu orang lain. Jangan disimpan sendiri. Jangan untuk membanggakan diri sendiri. Tapi kita juga harus belajar di lingkungan kita, di sekitar kita. Masih banyak orang yang membutuhkan, kita juga harus belajar untuk memberi, berbagi kepada mereka. Supaya dari apa yang Tuhan percaya kepada kita itu juga dapat menyenangkan
hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau orang lain diberkati dalam kehidupan kita, sudah pasti Tuhan Yesus juga akan dimuliakan dari perbuatan kita ya. Kerendahan hati akan mendorong kita untuk terus bergantung kepada Allah ya. Jadi anak-anak, salah satu bentuk sikap rendah hati adalah kita bergantung kepada Tuhan. Contohnya adalah dengan berdoa ya. Orang yang berdoa itu menunjukkan, membuktikan bahwa orang itu tidak mampu, tidak bisa tanpa Tuhan di pihak dia. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa saya butuh Tuhan, saya memerlukan Tuhan, saya berdoa, itu berarti menunjukkan kita adalah orang yang rendah hati. Ya, artinya kita menyadari kita tidak bisa, kita tidak mampu tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Daud, ya anak-anak ya, ingat kisah Daud ketika dia berperang melawan Goliat, dia menyadari bahwa itu bukan dari kekuatan dia sendiri, tapi dia tahu bahwa itu adalah kekuatan dari Roh Allah yang ada dalam dirinya. Daud adalah orang yang selalu bergantung, berdoa, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan pakai Daud dengan luar biasa. Artinya kalau kita menyadari bahwa kita terbatas, kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu tanpa Tuhan, percayalah pasti Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memakai kehidupan kita. Nah, oke anak-anak, kita akan masuk di halaman 59. Kita perhatikan di situ ada ciri-ciri kerendahan hati. Takut akan Tuhan, menggantungkan hidup padanya, taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, menghindari pemegang diri sendiri, tidak menyombongkan diri, menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri, menghargai talenta yang Tuhan berikan, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan materi pembelajaran kita hari ini tentang kerendahan hati. Jadi anak-anak nanti boleh mengerjakan untuk kegiatannya, tuliskan pendapatmu atau menurutmu tentang apa yang dimaksud dengan kerendahan hati ya. Jadi berdasarkan pendapatmu tentang kerendahan hati itu apa ya, berdasarkan materi yang sudah kita baca, kita pelajari, anak-anak memberikan pendapat apa yang kalian pahami tentang kerendahan hati. Oke, kita akan akhiri kelas kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami sudah selesai belajar tentang kerendahan hati. Ajari kami untuk selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat semuanya.